Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kaifa halukunna ya talibat? Lakunna fi sihatin wa afiyah. Naam. Akhwati, sekarang kita di pelajaran manhaj ya. Coba dibuka bukunya halaman 28. Al-aslu as-salis al-hadru minal bid'ah wal mubtadi'in. Saya akan jelaskan judul ini ya. Dimulai aja langsung ya akhwat. Bismillah. Yahdhar as-salafiyuna minal bid'ah wal mubtadi'in. Bentar. Al-maudu al-hadru minal bid'ah wal mubtadi'in. Ma ma'na al-hadru? Al-hadru itu dia berhati-hati. Jadi berhati-hati dari bid'ah dan para pelaku bid'ah. Yahdhar as-salafiyuna minal bid'ah wal mubtadi'in li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hadara minha kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh. Yahdhar as-salafiyuna yahdharuna minal bid'ah wal mubtadi'in. Jadi as-salafiyuna berhati-hati dari perkara bid'ah dan para pelaku bid'ah. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam hadar minha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar berhati-hati. Disebutkan dalam hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum ini uslub di dalam bahasa Arab, artinya ini larangan. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara bid'ah, fa innaha dhalalah, karena bid'ah itu adalah sesat. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Barang siapa yang mendapatkan atau melihat sesuatu yang bid'ah, fa'alaihi bisunnati, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid ini adalah perumpamaan bahwa kita ini harus berpegang teguh kepada sunnah. Addu 'alaiha bin nawajid ini artinya gigitlah dengan gigi geraham ya. Jadi misalnya sunnah, jadi apa yang harus digigit? Ya sunnah Nabi SAW harus digigit dengan gigi geraham. Ini perumpamaan bahwa kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, karena kalau kita menggigitnya dengan gigi depan maka akan goyah. Sehingga Rasulullah mengumpamakan kepada sunnah bahwa kita harus berpegang teguh, mengumpamakan dengan kita ini harus menggigit dengan gigi geraham agar kuat. Fahimtunna? Ya. Balishtigol indahum biradil bid'ah wa hataka astaril mubtadi'in minal a'mal as-salihah al-muta'addiyah khairun minal ishtigol binawafilil ibadat ghairu al-muta'addiyah. Jadi as-salafiyun yashtagiluna as-salafiyun, mereka ini menyibukkan diri dengan memerangi bid'ah, karena memerangi bid'ah ini lebih baik daripada menyibukkan diri dengan sunnah-sunnah. Kenapa memerangi bid'ah ini lebih baik daripada kita menyibukkan diri dengan sunnah, dengan amalan-amalan sunnah? Karena memerangi bid'ah ini adalah maslahahnya untuk kaum muslimin.
Sedangkan amalan-amalan sunnah, jika kita kerjakan amalan sunnah ini, masalahnya untuk diri kita sendiri, pahalanya untuk kita sendiri. Sedangkan memerangi bid'ah ini pahalanya adalah mengalir seperti pahala amal jariah. Karena apa? Karena muslimin akan berhati-hati untuk dalam perkara bid'ah dan para pelaku bid'ah. Fahimtunna? Ya, jadi menyelamatkan kaum muslimin ya. Qila lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'takib ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli al-bid'ah? Faqala idza sama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin, hadza afdal. Jadi qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seseorang berpuasa dan sholat dan beriktikaf, apakah itu lebih kamu cintai daripada membicarakan tentang ahlul bid'ah? Faqala idza shoma wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi. Apabila berpuasa dan sholat dan beriktikaf, bahwa sesungguhnya itu untuk diri sendiri. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin. Nah, apabila kita berbicara tentang ahlul bid'ah, maka ini adalah maslahah untuk kaum muslimin. Dan ini adalah lebih baik. Naam, lebih baik. Wa hadza afdal. Summa qala Abu Mudhaffir As-Sam'ani rahimahullah, inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna anhu. Wa syiar ahlu sunnah ittiba'uhum lis-salafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtadi' muhdas. Jadi qala Abu Mudhaffir As-Sam'ani ini, inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi, kami diperintahkan untuk mengikuti, untuk berittiba', diperintahkan untuk berittiba', wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna anhu, dan kami dilarang untuk melakukan bid'ah. Ittiba itu artinya dia mengikuti dan dia tahu dalilnya, berbeda dengan taklid. Taklid juga sama, artinya mengikuti, akan tetapi taklid itu dia tidak tahu dalilnya, jadi dia cuma ikut-ikutan aja. Alas fahimtunna. Sedangkan kita diperintahkan untuk berittiba. Wa syiar ahlu sunnah, dan syiarnya ahlu sunnah wal jamaah itu ittiba'uhum lis salafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtadi' muhdas. Jadi syiar ahlu sunnah wal jamaah ini, mereka mengikuti para salafus saleh dan meninggalkan perkara bid'ah, meninggalkan atau menjauhi perkara bid'ah. Ini syiar ahlu sunnah wal jamaah. Fahimtunna? Suma nastamir ya talibat. Qala qawamis sunnah al-Asbahani rahimahullah, wa yanbaghi lil mar'i an yahdhar muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Qala qawam al-Asbahani ini, dan seharusnya setiap seorang muslim itu berhati-hati dan menjauhi perkara bid'ah, wa sunnah innama hiya at-tasdiq li asarir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarki mu'aradatiha. Bahwasannya sunnah itu adalah merupakan tanda kebenaran bagi jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki mu'aradatiha, dan kita harus menjauhi apa-apa yang bertentangan dengan sunnah. Kita harus menjauhi apa-apa yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qala qawam sunnah al-Asbahani. Naam, fahimtunna ya talibat.
Summa wal kalam wal khusumat fid din wal jidal muhdas wa huwa yuqa'u syak fil qulub wa yamna min ma'rifatil haqqi was shawab. Jadi perselisihan, pertikaian, perdebatan dalam urusan agama itu sesuatu yang bid'ah. Karena apa? Karena akan membuat hati seseorang ini dalam keraguan. Jadi hati seseorang ini dia ragu dengan urusan agama. Wa yamna min ma'rifatil haqqi was shawab. Karena perselisihan dan pertikaian dan perdebatan ini menghalangi seseorang dari ma'rifatil haqq, menghalangi seseorang dari mengetahui suatu kebenaran. Naam. Summa walaysa al-ilm bikasratir riwayah wa innama huwa al-ittiba' wal isti'mal yaqtadi bis sahabah wa tabi'in wa in kana qalilul ilm wa man khalafa as-sahabah wa tabi'in fahuwa dhal wa in kana kathirul ilm. Jadi ilmu itu bukan dari banyaknya perkataan, tetapi kita itu harus berittiba dan mengamali apa yang telah kita dapati, mengamali ilmu yang telah kita dapati. Yaqtadi bis sahabah wa tabi'in wa in kana qalilul ilm. Jadi kita harus mengikuti para sahabat dan tabi'in walaupun ilmu para sahabat dan tabi'in ini sedikit. Man khalafa as-sahaba wa tabi'in fahuwa dhal wa in kana katsirul ilm. Barang siapa yang membangkang dan tidak mengikuti para sahabat dan tabi'in, maka dia telah sesat walaupun ilmu yang dia dapati itu banyak. Nah, fahimtuna? Karena apa? Karena para sahabat dan tabi'in ini mereka dapati ilmu ini langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat itu mereka melihat bagaimana turunnya wahyu. Naam, fahimtuna? Jadi ilmu mereka ini siqat ya. Ilmu mereka ini dapat dipercaya. Naam. Summa iftahna safa salasun, dibuka halaman 30. Wa yahdharuna min mujalasati ashabul bidah. Kemudian para salafus soleh ini para salaf ini mereka berhati-hati dalam bermajlis dengan ashabul bidah. Mereka berhati-hati dalam bermajlis dengan pelaku bid'ah. An Hasan qala la tujalis sahiba bid'ah fa innahu yumarridu qalbak. Jadi kalau Abu Hasan ini jangan bermajlis dengan pelaku bid'ah karena mereka akan membuat hati ini sakit. An Sufyan as-Tsauri qala man jalasa sahiba bid'ah lam yaslam. Jadi kata Sufyan as-Tsauri, barang siapa yang bermajlis dengan sahibul bid'ah maka dia tidak akan selamat. Nah, maka hidupnya dia tidak akan selamat. Imma an yakuna fitnah li ghairihi. Jika kita bermajlis dengan sahibul bid'ah, kita akan mendapatkan fitnah karena kita tidak akan selamat kan tadi kata Sufyan as-Tsauri, maka kita akan mendapatkan fitnah. Wa imma an yaqu fi qalbihi syai' fayazul bihi fayadkhuluhu Allahu an-nar. Atau hatinya ini akan terjadi sesuatu itu apa? Yaitu keraguan. Hatinya ini akan menjadi ragu jika dia bermajlis dengan sahibul bid'ah. Kemudian wa imma an yaqul wallahi ma ubali ma takallamu wa inni wasikun bi nafsi faman amana Allahu ala dinihi tarfat ain salbahu iyyahu. Jadi kalau yang ketiga ini dia imannya kuat. Jadi jika dia bermajlis dengan sahibul bid'ah, maka dia berkata wallahi ma ubali ma takallamu, wallahi demi Allah saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Wa inni wasikun bi nafsi, karena saya telah percaya diri dengan ilmu yang
saya dapati. Faman amanallahu ala dinihi turfata aini salbahu iyyahu. Maka berimanlah pada Allah semata, maka imannya itu telah kuat ya. Orang yang ketiga ini imannya itu dia telah kuat. Fahimtunna? Summa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la tujalis ahlul ahwa fa in mujalasatuhum mumarriduh lil qulub. Kata Ibnu Abbas, jangan bermajelis dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu siapa? Ahlul ahwa itu ahlul bid'ah, seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan lain sebagainya. Fa inna mujalasatuhum mumarriduh lil qulub. Karena jika kita bermajelis dengan ahlul ahwa, maka hati kita akan sakit. Naam. Summa walidzalika tarahum yahdharuna minal bid'ah khosatan wa annaha baridul kufur. Karena bid'ah itu mengantarkan seseorang untuk berlaku kekufuran. Qala Ibnu Qayyim wa qala syekhuna tazawwajatil haqiqah al-kafirah bil bid'ah al-fajirah fatawalladat bainahuma husranid dunya wal akhirah. Jadi qala Ibnu Qayyim wa qala syekhuna, jika bertemu antara kekufuran dan kebid'ahan, maka akan lahirlah penyesalan di dunia dan di akhirat. Naam. Halas fahimtunna ya talibat? La'alakunna tafhamna malladhi syarahtu lakunna. Mudah-mudahan antunna faham dengan apa yang Ustazah jelaskan. Jika Ustazah menjelaskannya kecepatan, mungkin bisa diulang lagi beberapa kali ya, biar antunna faham. Naam. Syukron ya akhwati. Bagi yang mau nanya silakan ditanyakan ya. Bagi yang belum ngerti silakan ditanyakan. Yang mana yang belum ngertinya? Naam. Barakallahu fikunna. Syukron ala istima'ikunna wa ihtimamikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.